Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal memberikan kalian pembahasan khusus mengenai salah satu YouTuber animasi yang lagi viral. Ya mungkin udah nggak se-viral sebelumnya, tapi ya pokoknya nih YouTuber bener-bener mengerikan dah. Kalau kita semua adalah pendosa nih ya, maka dia itu adalah pendosa tingkat 2, coy. Ya, seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, orang yang gue maksud adalah Rocky Raccoon. Gue awalnya nggak begitu tertarik ya untuk membahas nih orang, tetapi setelah gue iseng nyelam lebih dalam mengenai masalahnya, dan setelah gue tahu kalau ini adalah hubungannya dengan pedofil ya, gue langsung terangsang banget gitu untuk ngebahas nih orang. Biar kalian semua tahu gitu sama makhluk yang satu ini. Oh iya, pembahasan ini dibuat berdasarkan sumber-sumber dari YouTuber pendahulu ini. Jadi jangan lupa subscribe channel mereka ya. Tapi ya beberapa juga gue ambil dari website. Dan terakhir gue mau minta maaf kepada kalian semua ya, karena gue akhir-akhir ini nggak aktif-aktif banget gitu di YouTube. Soalnya gue lagi sibuk ngedengerin lagu Apple Cider nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Pada awal channelnya, Rocky Raccoon mengupload video berjudul Sunrise Animation Channel Intro. Alih-alih menampilkan OC-nya yaitu Rocky Raccoon, di video itu malah berisikan Perry si platypus yang sedang ngedance dengan nuansa yang sangat edgy. Lalu ada tulisan Sunrise Animation. Kemungkinan ini adalah nama awal sebelum berubah menjadi Rocky Raccoon. Beberapa video setelahnya menampilkan karakter-karakter dari kartun Winx Club yang merupakan salah satu kartun awal 2000-an milik Nickelodeon. Pokoknya di video-video tersebut menampilkan karakter dari Winx Club bertransformasi dengan style Sailor Moon. Selain video-video itu, dia juga mengupload gimana dia membuat animasi-animasinya menggunakan Toon Boom Harmony, yang cuma menampilkan OC dia tanpa ngomong sama sekali, sambil dia ya nunjukin proses ngebuatnya, yang udah pasti dikarenakan dia nggak mau nunjukin identitasnya. Tapi ya nggak tahu kenapa di website wiki Tubi ya, gue dapet info kalau nama asli dia adalah Phong Bin Min. Ya begitu, dia adalah orang Vietnam dan lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2000. Artinya dia sekarang berumur 24 tahun. Intinya video-video awal dari channel ini ya cukup baik sih. Kalau gua nonton dia di waktu-waktu awal, gua bakal pikir kalau dia bakal jadi YouTuber animasi yang sangat keren. Tapi ternyata gua salah, guys. Seminggu setelah itu, dia tiba-tiba mengupload video animasi meme Mordetui, dan nampaknya view-nya langsung naik banget gitu. Sampai dia ngupload video tentang Mordetui berkali-kali. Bahkan dia tambah-tambahin gitu, Rigby dengan Fluttershy dan Margaret dengan Rainbow Dash. Maksa banget anjing. Ibaratnya kayak orang yang nyolong jokes temennya terus dia dikit. Ya nggak lucu anjing. Dia juga ada upload video berdasarkan meme All Tomorrow. Kalian tahu kan alien hijau yang ngedance itu? Tapi yang bikin gua salpok itu judulnya, guys. Dia berusaha menarik penontonnya yang suka dengan animasi Mordetui sebelumnya. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan video ini. The fuck? Gua nggak tahu ya apa yang nyangkut di kepala nih orang atau siapa yang guna-gunain dia sehingga dia menjadi content creator yang dulunya buat konten seperti ini menjadi seperti ini. Tapi bisa dibilang ini adalah masa golden age bagi Rocky Raccoon sih. Dia mulai membuat video animasi meme yang tentu dia terusin setelah konten Mordetui-nya rame. Tapi kali ini dia menggunakan banyak banget karakter-karakter dari berbagai franchise. Ambillah Luna dari Helluva Boss, kucing dari Animal Crossing yang kalian tahu lah ya dulu viral karena apa. Ada juga karakter dari Friday Night Funkin', dan terakhir ada boneka robot dari Squid Game. Di video ini nampilin wanita yang dari game FNF yang nyangkut. Ya emang adegan ini ada meme-nya juga dulu. Kalau nggak salah itu animasi Minecraft. Tapi setahu gua nggak ada gitu adegan yang kayak gini. Sengaja banget anjir dilebih-lebihin. Kalau kalian pikir itu udah parah banget, percayalah guys, itu cuma kayak ampas-ampasnya. Video selanjutnya berjudul YouTube Rewind 2021 dengan thumbnail yang kayak gini. Kalian jangan expect ya videonya bakal ada Gen Halilintar nyanyi Sigi Sagat atau Just No Limit balapan, karena yang ada itu cuma dengan ini. What the f? Gue yakin deh ini udah tergolong bot gak sih? Bukan cuma karakter ini aja guys, dia juga sempat buat adegan ini menggunakan karakter robot anak kecil dari seri Squid Game. Kayak apaan banget anjir, itu anak kecil loh. Selain pose kayak gini, ada juga yang gak kalah parah, yaitu
ini ya. Aduh. Ini sih yang bikin parah ialah baju yang dia pakai ya. Bayangin aja lu lihat laki-laki menggunakan baju ketat kayak gini terus goyang-goyang gitu. Gimana nggak trauma kan? Terus anehnya karakter ceweknya menggunakan pakaian yang sama dengan versi originalnya. Sementara yang cowoknya kok diubah jadi ketat banget. Gue nggak yakin tujuan utama dia dalam membuat konten adalah untuk menghibur penontonnya. Gue pikir dia buat konten itu ya buat duit tanpa mikirin penontonnya. Maksud gue konten seperti ini masa iya buat menghibur? Dia narik penonton dengan gambar-gambar yang gak senonoh, yang memang 100% bakal bikin orang salvo gitu. Sehingga banyak yang ngeklik video dia. Tipe penonton dia itu dominannya pasti ya karena shock aja ngelihat thumbnail dia yang kayak gini. Dan tipe yang lainnya ya kemungkinan ngeklik karena birahi gitu. Tapi enak banget gak sih kalau ada orang yang birahi ngelihat konten seperti ini? Dengan membuat konten-konten yang seharusnya diperuntukkan buat anak-anak, tetapi dia malah tambahin unsur sex sales karena dia cuma peduli dengan uang dan view. Itu justru berdampak buruk dengan karirnya sendiri. Dan lu tahu nggak apa aja respon dia? Sumpah ngeselin banget, cok. Kalian masih inget nggak dengan video yang nampilin robot Squid Game yang ngelakuin pose mengerikan ini? Well, setelah membuat itu, dia mendapat banyak hujatan. Ya, karena dia mengseksualising karakter yang merepresentasikan anak-anak. Di live streamingnya, di mana dia merespon berbagai tuduhan kepada dirinya, nah, dia sempat membahas tentang masalah robot Squid Game ini. Dan lu tahu nggak apa respon dia? Dia bilang kalau dia itu nggak ada maksud sama sekali untuk mengseksualize karakter ini. Bohong banget anjir. Padahal jelas-jelas posenya udah kayak gini. Habis itu dia tambahin pembenaran dengan mengatakan kalau ini bukan masalah yang serius gitu. Karena karakter ini cuma robot doang, bukan anak-anak asli. Maksud gue biarpun dia robot, tapi tetap aja kan itu menggambarkan anak kecil. Sebenarnya live streamnya itu panjang banget cuy. Tapi gue nggak mau nonton fullnya. Ya kali gue nonton full. Tapi yang gue lihat di akhir streaming dia nangis-nangis ya. Meski sangat jelas itu dibuat-buat guys. Setelah streaming itu selesai, orang-orang mikirnya dia udah tobat gitu dalam membuat animasi yang menjijikan. Dan emang bener sih dia udah gak membuat animasi dengan pose-pose yang aneh seperti ini. Tapi justru lebih parah anjing. Dia nampilin karakter-karakter yang sekarang dia buat sendiri, yang melakukan hal-hal yang gak senonoh seperti menggoyangkan bokong, pole dancing, dan terakhir tersangkut di tembok. Habis itu dia buat ekspresi karakternya seperti ini. Sebenarnya ada seorang YouTuber kecil bernama Judge yang mengkritik Rocky Raccoon karena membuat konten untuk anak-anak, tetapi justru menampilkan banyak adegan yang gak senonoh. Dan Rocky Raccoon menonton video kritikan dari Judge itu. Rocky Raccoon lalu komen di video itu dengan mengatakan kalau Judge itu adalah orang yang sangat menyedihkan karena menggunakan Rocky Raccoon sebagai penarik bagi penontonnya. Terus dia lanjut bilang kalau masalah dia itu udah dia selesaiin di tab komunitas serta di live streamingnya. Meski sebenarnya nggak ada yang sama sekali terselesaikan gitu. Dia cuma nyari pembenaran mulu dan pada akhirnya dia minta maaf dan ngaku kalau konten yang nggak senonohnya itu dia buat hanya untuk dapetin duit. Tapi sampai sekarang dia masih buat konten seperti itu. Selain masalah dengan YouTuber kecil, dia juga sempat bermasalah dengan penulis freelancer bernama Gary. Singkatnya, Gary membuat post di X atau di Twitter di mana dia menawarkan jasa writingnya. Terus si Pante ini ngerespon, yang intinya dia tertarik dengan Gary. Nah, mereka berdua nih udah saling ngontak nih. Tapi tak lama setelah itu Gary membatalkan kerjasamanya dan memblok Rocky Raccoon. Setelah dia membuka channel YouTube Rocky Raccoon dan ngelihat semua video masterpiece ini, Gary lalu ngepost di X atau di Twitter lagi, yang intinya dia ngomongin tentang Rocky Raccoon. Di situ dia ngasih saran kepada freelancer sejenis dia untuk lebih berhati-hati karena dia baru aja dideketin sama channel yang sangat mulia ini. Dan setelah dia ngecek channel tuh orang, mata dia langsung jadi kuning gitu. Rocky Raccoon yang ngelihat post itu dia jadi murkah dan sampai ngata-ngatain Gary dengan mengatakan, "Lu masuk neraka aja sana dan minta pekerjaan kepada iblis." Dia ngatain itu udah kayak orang yang bakal masuk surga aja gitu ya. Sadar diri anjing, konten lu aja udah kayak gini, sok-sokan suruh orang ke neraka gitu. Masalah terakhir ialah server Discord dia. Salah satu moderator dia ngungkapin kejadian menjijikan di server milik Rocky Raccoon. Dia bilang kalau Rocky Raccoon mengizinkan seorang user mengirim banyak konten tak senonoh yang melibatkan karakter yang masih di bawah umur. Para moderatornya udah pada nyuruh untuk menghapus konten seperti itu. Karena kalau Rocky Raccoon memperbolehkannya, maka dia bakal dituduh sebagai pedo. Dan emang bener kata moderator dia, kalau Rocky Raccoon memperbolehkan konten seperti itu artinya dia suka dengan konten seperti itu kan. Tapi Rocky Raccoon justru merespon dengan mengatakan,
Ini bukan masalah yang simple. Nggak simple mata lu anjing. Orang normal kalau ngelihat konten menjijikan yang melibatkan anak di bawah umur, ya udah pasti bakal jijik dan memban si pengirim tanpa berpikir lama gitu. Emang dasarnya aja nih orang pedo anjing. Di lanjutannya dia bilang, meski karakternya 14 tahun, tapi di mata dia karakter itu nggak terlihat seperti 14 tahun. What the fuck? Bagi gua, rakun yang satu ini amat sangat menjijikan sih. Rakun yang gua suka itu cuma dua guys. Yang pertama Rigby, dan yang kedua Rocket Raccoon. Nah, kalian tahu nggak? Gua itu belum ngomongin tentang akun kedua dari Rocket Raccoon ini yang nampilin banyak joke. Tapi gua nggak bakal bahas itu karena itu udah kelewatan menjijikan gitu. Sayang banget gak sih ngelihat orang yang sangat mahir dalam membuat animasi justru menggunakan kemahirannya itu di jalan yang salah. Kayak nyanyiin bakat gitu. Oke guys, itulah sedikit pembahasan mengenai Rocket Raccoon. Gimana pendapat kalian mengenai orang ini? Setelah mengetahui masalah nih orang, jangan lupa memberikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua kali ini. And have a nice day guys.